Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hamid Fauzi. Di sini saya akan memaparkan soal-soal UAS ya, mata kuliah studi keuangan bisnis. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi keuangan bisnis. Jadi SKB atau studi keuangan bisnis itu adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi apa saja yang mempengaruhi usaha tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Jadi dalam SKB itu terdapat aspek ya. Di sini saya akan menjelaskan aspek keuangan. Jadi di dalam aspek keuangan itu terdapat indikator-indikator berupa PBP, NPV, TI, IRR, dan ARR. Untuk lebih jelasnya maka saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama yaitu ada payback period. Jadi payback period ini metode yang digunakan untuk menghitung berapa lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Untuk mengetahui payback period maka menggunakan rumus investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan dikali 1 tahun. Jadi untuk meyakinkan calon investor, maka dengan metode ini digunakan terdapat beberapa usulan investasi. Maka usulan investasi yang dipilih adalah investasi dengan periode pengembalian yang lebih cepat. Periode yang singkat menunjukkan periode yang sangat layak untuk dijalankan. Lalu yang berikutnya ada net present value atau NPV. Jadi metode ini untuk menghitung nilai sekarang dari serangkaian arus kas di masa depan. NPV mengadopsi pendekatan arus kas dengan diskonto, biasanya digunakan untuk penganggaran modal. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi C itu cash flow tahun ke-1, 2, 3 ya. Lalu CN cash flow pada tahun ke-N. Lalu N itu periode proyek. Dan I itu interest atau bunga ya, suku bunga. Jadi untuk meyakinkan calon investor, maka perhitungan NPV ini digunakan sebagai analisis sebuah proyek untuk mencapai profitabilitas. Jadi sebuah proyek dengan NPV yang positif dianggap investasi menguntungkan. Apabila sebaliknya proyek dengan NPV yang negatif maka harus dihindari karena akan menyebabkan suatu bisnis itu kerugian. Lalu yang berikutnya ada profitability index, di mana P ini adalah selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih atau aliran kas operasional maupun aliran kas terminal. Jadi di masa yang akan datang. Untuk mengetahui nilainya maka digunakan rumus aliran kas masuk dibagi nilai sekarang investasi. Jadi untuk meyakinkan investor maka metode di sini digunakan jika PI lebih besar dari angka 1. Maka usulan untuk investasi pada sebuah bisnis dapat diterima karena dinilai menguntungkan. Lalu yang berikutnya ada IRR atau Internal Rate of Return. Jadi metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumusnya yaitu IRR sama dengan P1 kurang C1 sama dengan P2 kurang P1 dibagi C2 kurang C1, di mana P1 itu tingkat bunga pertama, P2 itu tingkat bunga kedua, C1 yaitu NPV ke-1 dan C2 yaitu NPV kedua. Jadi untuk meyakinkan investor maka bisa dilihat jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka usulan investasi tersebut dapat diterima, dan jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman, maka sebaiknya usulan untuk investasi tersebut ditolak ya. Lalu berikutnya ada ARR atau Average Rate of Return. ARR ini adalah metode untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Jadi tingkat keuntungan yang digunakan dalam metode ini adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau rata-rata investasi. Jadi rumus untuk mengetahui ARR yaitu total penghasilan sesudah pajak dibagi total investasi dikali 100%. Maka untuk meyakinkan investor dengan metode ini,
Jadi suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika ARR lebih besar dari minimum accounting rate of return yang dikehendakinya. Jadi sebaliknya apabila suatu investasi jika ARR lebih kecil dari minimum accounting rate of return yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Lalu aspek yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia, SDM, dan organisasi. Suatu bisnis dinyatakan layak apabila SDM tersebut sudah memenuhi suatu kelayakan dalam bisnis. Jadi untuk mengakui kelayakan suatu bisnis maka dibutuhkan perencanaan atau planning. Jadi sebelum usaha dijalankan secara real maka diperlukan perencanaan yang matang agar menjadi acuan dalam proses pelaksanaan program kerja. Lalu yang berikutnya pengorganisasian atau organizing yang mengatur atau mengelola seluruh anggota dalam organisasi agar dapat bekerja pada unit-unit kerja yang ada. Jadi hal ini dilakukan untuk menjalin pembagian kerja, hubungan kerja, integrasi, dan koordinasi. Lalu yang berikutnya pelaksanaan atau actuating. Jadi seperti seorang manajer mengerahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Lalu yang berikutnya pengawasan atau controlling. Jadi kegiatan ini untuk mengawasi apa yang dilakukan terhadap seluruh anggota dalam organisasi agar sesuai dengan aturan organisasi yang telah ditetapkan dan bekerja sesuai dengan rencana yang telah disesuaikan. Lalu berikutnya ada pengadaan atau penarikan. Biasa disebut rekrutmen karyawan. Jadi proses untuk mencari calon karyawan yang memenuhi syarat tertentu sehingga dari mereka perusahaan bisa memilih orang-orang yang tepat untuk mengisi lowongan yang ada. Lalu berikutnya penempatan atau placement. Jadi pencocokan seseorang dengan jabatan yang telah disediakan yang diikuti dengan orientasi, di mana terdapat penjelasan yang terkait yang akan dikerjakan. Lalu berikutnya kompensasi, pemberian imbalan kepada pekerja demi mencapai tujuan yang diinginkan. Kompensasi berupa gaji, bonus, dan asuransi. Lalu berikutnya itu pengembangan. Jadi pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun yang akan datang. Lalu yang ketiga ada legalitas usaha frozen food ya. Kita ketahui bahwa frozen food merupakan makanan yang diolah setengah matang, lalu disimpan dalam lemari pendingin dan dipanaskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Jadi untuk usaha jenis ini maka diperlukan izin legalitas usaha agar produk frozen lebih aman ya dalam mengedarkan produknya di beberapa cabang dalam negeri. Jadi berikut ini beberapa izin dalam legalitas usaha. Pertama yaitu sertifikat halal MUI. Sertifikat halal yang diperlukan oleh setiap pengusaha seperti usaha frozen food sebagai salah satu syarat untuk dapat memasarkan dan mengedarkan produk kepada umat muslim di Indonesia. Jadi dalam pengurusan sertifikat halal ini terdapat kendala ketika kita mengurusnya, yaitu prosesnya yang lama dan mungkin saja ada terselip bahan baku yang mungkin saja non halalnya. Jadi yang berikutnya sertifikasi merek. Jadi terdapat dokumen berupa bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual untuk melindungi hak kepemilikannya atas suatu merek dagang pada usaha frozen food ini. Jadi kendala dalam mengurusnya yaitu persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya dan menyerupai nama orang terkenal atau badan hukum tanpa persetujuan dari yang berhak. Lalu yang berikutnya ada izin BPOM. Jadi perizinan ini berupa izin edar terhadap produk frozen food yang telah diuji kriteria keamanannya, mutu dan gizi yang terjamin. Jadi adapun kendala dalam pengurusan izin BPOM yaitu biaya pengurusan izin usaha, proses produksi yang belum memenuhi dan terkendala pada biaya pengurusan. Lalu berikutnya surat izin usaha atau surat izin usaha industri atau biasa disebut SIUI. Jadi izin operasional yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan industri seperti pembuatan produk frozen food ini. Jadi dalam mengurus izin ini terdapat kendala yaitu
pendaftar tidak memiliki IMB terkait usahanya. Lalu kendala pada domisili usaha dan ketidaksetujuan orang di sekitar dalam mendirikan industri ini. Terus yang berikutnya surat izin usaha perdagangan atau yang biasa kita sebut dengan SIUP. Jadi izin yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan seperti menjual produk-produk frozen food ini. Kendala dalam mengurus izin ini yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang masih kurang, dan penyelesaian izin yang terlalu lama atau tidak tepat waktu ya. Lalu yang keempat, legalitas sosial, masyarakat, dan lingkungan hidup. Jadi perusahaan bertanggung jawab sekaligus bentuk timbal balik secara penuh ya, dalam memberikan manfaat baik kepada lingkungan luar maupun kepada lingkungan setempat. Jadi hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penduduk di sekitar perusahaan. Selain itu juga membantu menjaga kesehatan lingkungan, terutama untuk perusahaan yang memiliki potensi merusak lingkungan sekitar seperti pabrik semen, pertambangan, mungkin yang lain-lain ya. Jadi contoh perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu seperti merekrut warga sekitar untuk memproduksi suatu barang pada perusahaan kita ya. Jadi berikutnya melakukan pembersihan lingkungan area perusahaan setiap seminggu sekali demi menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Berikutnya adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.